Ngomong-ngomong, kamu udah punya pacar? Aku? Belum. Kok masih belum? Nungguin kamu? Oh enggak, bercanda. Sebetulnya ya jujur aku juga dulu suka sama kamu. Cuman aku nggak berani ngungkapkan karena kamu terlalu fokus sama karir kamu dan banyak laki-laki yang mendekati kamu sampai aku minder. Deh, kamu siapa? Udah, mending kamu pulang aja sana. Mending kamu udah pulang aja, mending. Ngapain sih, Mas? Kan di sini kan selain karyawan dilarang masuk, tahu nggak, Mas? Iya. Mau kemana? Dan kamu lebih pantasnya di luar sana. Jangan pernah masuk kantor ini. Kamu nggak pantas, orang luar dilarang masuk kantor besar seperti ini. Bila semua yang terindah yang ada di dalam. Bener kan, telat banget. Ya elah, makanya ini sepeda motor nggak pernah di itu ya. Bener kan, gimana ya kalau misalkan aku dimarahin terus sama Pak Sony. Tapi selama ini sih Pak Sony tuh nggak pernah marah sama aku. Ya lagian nih sepeda juga ngapain sih pakai ban bocor. Tapi kalau dihitung-hitung kira-kira aku telat berapa kali ya? Yang pertama, ada saudaraku meninggal, nggak dimarahin sama Pak Sony karena dimaklumi karena itu memang udah keadaan darurat. Terus yang ketiga, iya handphone aku lupa. Terus yang ketiga, iya ini ban aku bocor. Ya, semoga aja sih aku nggak dimarahin sama Pak Sony. Ya udah deh, daripada aku nggak kena marah. Ya Allah, semoga aku nggak dimarahin sama Pak Sony. Mas, coba lihat deh. Itu bukan Novi ya, karyawan baru itu kan? Mana? Itu. Oh, iya betul. Dari kemarin-kemarin aku udah udah curiga. Kelakuannya itu selalu diperhatikan sama Sony, ya kan? Iya. Padahal dia sekarang datangnya telat lagi loh, Mas. Aku jadi curiga. Jangan-jangan dia punya main sama si Pak Sony. Bener, bisa jadi sih, Mas. Enak banget ya kayaknya. Dia udah karyawan baru, kita padahal udah karyawan lama. Yang lama kerja di sini aja, sekarang kita udah jarang diperhatikan loh sama Pak Sony. Iya, aku ngerti. Padahal dulu semenjak dia belum datang, si Novi, kita kan selalu, jangankan mau ke kantor, kita mau makan aja diperhatikan sama Pak Sony. Bener banget. Lah ini giliran kita udah kerja serius dan juga punya prestasi yang bagus, ternyata kita malah di nomor 2 kan kadang-kadang. Emang iya? Emang Mas sudah tahu sama prestasi si Novi itu apa? Prestasi Kan kita belum tahu. Dia kan masih baru. Iyalah, kita kan karyawan lamanya kita. Kenapa dia yang jadi pusat perhatian ya sekarang ya? Enak banget loh, dia telat tapi nggak dimarahin sama Pak Sony. Lihat aja deh nanti kalau nggak percaya. Pasti nggak bakal dimarahin sama Pak Sony. Jadi curiga deh aku, Mas. Ada apa ya sebenarnya antara Pak Sony sama Novi ini? Kalau begini terus, reputasi kita bisa jadi turun. Kita bisa kehilangan jabatan kita dan bisa digantikan oleh si Novi itu. Gimana dong? Kan nggak mau. Aku nggak mau, kita nggak mau loh, Mas. Sampai kita diambil alih loh posisi kita sama si Novi. Novi baru. Loh, kamu bilang kamu nggak mau, siapa juga yang mau kita digeser oleh posisinya Novi? Ya kita ini harusnya, ya kita yang harus singkirkan si Novi. Kita harus cari cara kayaknya, Mas. Gimana nih ya caranya biar semua orang di kantor ini bukan terkecuali Pak Sony ya, Mas. Intinya nggak suka lah sama si Novi. Gimana? Atau gini aja, kalau begitu bagaimana kalau kita bikin perhitungan sama dia? Gimana nih? Kita labrak dia aja gitu? Oh enggak, kamu jangan gegabah dulu. Gimana dong? Kamu begini aja, kamu ikutin cara-caraku. Yang terpenting kamu jangan gegabah, jangan mengambil tindakan tersendiri. Kita fitnah aja dia. Boleh. Tapi gimana nih fitnahnya? Nah, itu dia begini nih caranya.
Boleh banget. Boleh Ya kan? coba. Ya licik-licik sedikit nggak masalah sih. Yang penting kita bisa singkirkan si Novi. Bener banget. Hah? Kita nggak boleh pokoknya jadi kita tetap harus jadi orang pertama di matanya Pak Sony. Ya Ya nggak sih? iyalah kalau bisa kita Secara singkirkan si Sony. Secara gitu kita orang lama Mas. Ya itu. Masa ya mau tersingkirkan karena orang baru? Kalau bisa kita singkirkan si Pak Sony juga. Loh, Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. gimana caranya Mas? Ya kalau bisa aku jadi manajernya di sini, kamu jadi asisten manajer. Boleh. Boleh. Jadi kita tugas utama kita sekarang ini kita harus singkirkan si Novi dulu nih. Ya dengan siasat yang aku tadi bilang sama kamu. Bener banget. Curiga banget aku loh Mas. Iya. Kayaknya bener ada main nih antara Pak Sony sama Novi. Gini aja, kita buntutin aja dulu gerak-geriknya gimana. Soalnya dia dari kemarin-kemarin pas dia masuk ke kantor ini, dia ambil seenaknya aja kerja di sini. Bagaimana? Iya, bener banget. Padahal kerjanya santai banget. Kan karyawan baru. Sekalian kita ambil tindakan. Ayo, udah. Ya, oke Mas. Kita lihatnya aja aku sudah ngapri tadi. Bener banget. Selamat pagi Pak Sony. Iya pagi. Pak Sony, saya minta maaf ya, saya telat lagi untuk ketiga kalinya. Tapi beneran kali ini tuh ban saya bocor Pak Sony. Ya udah nggak apa-apa. Lagian kan kesalahan kamu ini bukan, ya menurut aku bukan kesalahan yang fatal. Cuma telat. Lagian kan beneran kan bannya bocor tadi. Iya beneran Pak, itu tampilannya masih ada kok. Masih ada? Iya masih ada. Nggak apa-apa kalau misalkan Bapak mau dicek. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku percaya kok sama kamu. Lagian, ya kalau dilihat dari kinerja kamu di kantor ini sangat bagus. Malah justru memajukan kantor ini. Kalau cuma masalah telat ya nggak apa-apa. Ya tapi jangan sampai sering-sering dong. Iya Pak, saya berusaha mungkin udah bangun pagi dan berangkat pagi, tiba-tiba ada kendala ban bocor, kan nggak ada yang tahu Pak. Iya, takutnya nih ya, takutnya dicontoh sama karyawan lain gitu. Iya tenang kok Pak, enggak kok. Makasih ya Pak Sony. Pak Sony tuh setiap saya ada kesalahan telat, Pak Sony tuh nggak pernah marah, nggak pernah ngasih saya SP, paling cuman ditegur biasa aja gitu. Makasih ya Pak. Iya nggak apa-apa. Ya karena soalnya kinerja kamu sangat bagus di kantor ini. Iya Pak, makasih ya Pak. Dan saya harap kinerja kamu di kantor ini terus dikembangkan gitu. Oh siap Bapak, apapun yang Bapak perintahkan ke saya itu langsung saya laksanakan. Karena saya ingin perusahaan Bapak ini maju semaju mungkin. Ya betul kan Pak? Ya betul. Jadi gimana kesan-kesan kamu kerja di kantor ini? Atau ada masalah? Atau ada apa? Kalau kesan dan pesan saya sih Pak, saya sangat betah di perusahaan ini. Karena perusahaan di sini tuh manajemennya jelas, strukturnya jelas. Cuman ya biasa sih Pak, namanya juga teman kantor pasti mungkin ada yang iri sama Novi atau nggak suka sama Novi. Jadi ada beberapa karyawan yang emang suka gitu deh. Tapi nggak apa-apa kok Pak, saya masih betah di kantor ini, saya suka di kantor ini Pak. Ya kalau seandainya ada karyawan yang bersikap kurang baik sama Novi, harap dimaklumin. Wajar lah, ini kan dunia perkantoran. Pasti ada tuh karyawan yang nggak suka, karyawan yang iri. Iya, tapi ya Pak, padahal saya itu kan nggak salah apa-apa. Masa iya saya langsung dimarahin, saya langsung ditegur. Ya udah, karena saya ini karyawan baru, ya udah saya iya aja, saya nurut aja. Yang penting itu masih belum kelewat batas. Saya pokok patuhnya ya sama Pak Sony, karena Pak Sony atasan saya. Ya udah, intinya kamu udah usah kaget kalau ada karyawan seperti itu. Karena ya udah wajar kalau di dunia perkantoran itu pasti ada yang iri, pasti ada yang saling sikut, ingin menjatuhkan, cari muka ke atasan, seperti itu. Bener Pak, sekali lagi saya minta maaf ya Pak, dan makasih banget sama Pak Sony karena Pak Sony udah ngertiin saya banget karena selalu terlambat. Dila, lihat, lihat. Iya ya. Kelakuannya setiap hari, tambah lama, malah tambah nggak benar. Masa Pak Sony yang sudah punya istri 3, ya kan, yang kabar anginnya punya anak 6, malah seperti itu, masih juga dideketin. Atau jangan-jangan kamu juga mau sama Pak Sony? Enggak. Enggak mau aku. Kenapa nggak mau? Enggak mau. Saya lebih baik sama pacar saya Mas, daripada sama Pak Sony yang sudah punya istri 3 kabarnya kan. Nggak mau lah. Ih, gitu banget ya, penjilat banget. Oh, sekarang aku paham kenapa Pak Sony selalu mengutamakan dia.
selalu menomorsatukan si Novi, ya kan? Itu berarti, itu berarti dia lagi ada hubungan. Bisa jadi. Hah? Bisa jadi sih, Mas. Aku yakin kalau kamu yang ngedeketin, soalnya kamu kan lebih seksi tuh daripada si Novi, ya? Enggak, Kamu- enggak, udah. Kamu gak usah ini. Gimana? Kalau kamu mau ngedeketin dia, jabatan kita bisa lebih cepat loh naiknya. Jadi itu jalur cepat kita nih. Nah, jalur licin bisa diperlicin jalan kita untuk menjadi lebih ya naik jabatan lah tentunya. Tapi kita harus nyusun strategi lagi, Mas. Gimana caranya? Sekali bola satu tendang, 2 yang keluar. Hah? Kan maunya Pak Sony juga disingkirkan. Oh, gitu maksudnya. Licik juga pikiran kamu. Boleh dong. Hah? Jangan-jangan udah terbiasa ya Oh, kamu? belum. Ini masih mau belajar. Tapi kan aku harus belajar sama kamu nih, Mas. Kamu harus nyusun strategi gimana caranya biar kita bisa meruntuhkan dua-duanya. Begini aja, kalau kamu punya siasat yang bisa menyingkirkan si Sony, aku punya siasat juga. Yuk, buat nyingkirkan si Novi itu, ya kan? Boleh. Ya udah, kamu lebih semangat lagi ya kerjanya. Oh, iya, Bapak. Ngomong-ngomong ini kan hujan sekarang, kamu nggak kehujanan tadi? Oh, enggak sih Pak, cuman kena rintik-rintik Oh, gitu kena gerimis. dikit ya. Oh ya, saya ada proposal di kantor. Tolong sebentar lagi kamu cek. Kalau seandainya proposal itu bagus, tolong kamu sampaikan lagi kepada saya ya. Oh, iya siap Bapak. Proposal yang di meja Bapak, Iya, yang setebelnya itu gini. iya, Hari ini saya cek. iya hari ini. Oh iya, Bisa boleh. kan? Oh siap Bapak, apapun Bapak yang perintahkan sama saya, langsung saya laksanakan. Ya udah, mending sekarang kamu cek. Aku sebentar lagi ada kesibukan. Oh iya Bapak, baik-baik Bapak. Ya udah, proposalnya ada di meja aku. Tolong Oh, kamu cek ya. Iya, siap Bapak. Ya udah. Makasih ya Bapak. Ya. Aduh, Pak Sony itu emang baik banget ya. Dia nggak punya istri apa? Tapi aku nggak pernah dengar si Pak Sony itu punya istri. Iya, proposal. Iya benar. Tarik. Mau kemana? Sini dulu, Novi, sini dulu. Ada apa? Tadi kayaknya aku ngeliat kamu lagi ngobrol sama Pak Sony. Iya benar. Emang udah apaan? Cari muka. Hah? Iya, cari muka. Cari muka. Muka aku di sini, jadi muka aku nggak kemana-mana, jadi tetap di sini. Oh, siapa tahu wajah kamu ditaruh di depannya Pak Sony. Hah? Dapat duit tambahan gratisan. Atau jangan-jangan ada main sama Pak Arif. Biar kamu cepet naik jabatannya begitu. Ya begitu kan? Ya soalnya gara-gara ada dia, Iya. kita udah kayak gak diperhatikan lagi sama Pak Sony ya. Iya, begitulah. Dulu kita adalah anak emas, ya kan? Terus sekarang anak apa? Anak buang gara-gara kamu. Kok gara-gara aku sih? Kamu ini. Kan karyawan yang lainnya banyak, bukan cuman aku. Iya, dari sekian banyak karyawan yang ada di sini, ya kan? Hah? Biasanya sih, halo Karyadi, halo Dila, sudah makan belum? Dari makan saja kita diperhatikan, bosku. Ya, itu bukan salah aku ya, salahin aja Pak Sony, tanyain aja ke Pak Gak Sony. bisa, tetap salah kamu. Soalnya sekarang semua perhatian itu ke kamu, Novi. Kita udah nggak ada lagi, udah nggak ada di mata Pak Sony, udah nggak ada lagi ya. Iya. Udah nggak ada panggilan buat kita lagi, nggak ada. Ya, aku juga nggak ngerti kenapa Pak Sony begitu perhatian sama aku. Ya, mungkin Mungkin sajakah? Mungkin sajakah? Mungkin sajakah? jadi menurut kamu aku ada main sama Pak Sony? Gak usah diperjelas ya. Jangan-jangan udah jadi simpanan, Mas. Hah? Atau jangan-jangan sudah kawin siri? Pantas aja ya, telat nggak pernah dimarahin. Iya. Kita aja karyawan lama, Telat sedikit aja udah diomelin sama Pak Sony. potong gaji malah. Kamu Ya mau? mungkin alasan kalian nggak logis. Kalau alasan aku kan emang beneran ban aku bocor. Dengerin. Emang kamu mau pengen bukti, ya udah lihat aja motor aku. Aku nggak mau bahas tentang kehidupan Pak Sony lagi. Yang aku bahas sekarang, kamu harus tunduk patuh sama senior kamu. Nih Pak Karyadi nih, sama si Dila. Karena apa-apa tergantung pada kita. Ini perusahaan udah lama kita kelola. Tunggu, aku harus tunduk sama kalian. Emang kalian siapa? Kalian kan sejajar aku, karyawan. Sejajar. Seharusnya aku tunduk sama Pak Sony. Kita beda ya. Beda guys.
Kita udah karyawan lama. Iya guys. Bertahun-tahun kita di sini ya. Oke, seharusnya kalau karyawan lama itu bergaulnya dengan karyawan baru, diajarin, dibimbing, bukannya malah diginiin. Ini termasuk pembulian loh. Apa? Membimbing kamu. Membimbing kamu. Amit-amit cabang bayi. Mau membimbing orang-orang baru seperti kamu. Yang ada aku yang tergeserkan sama Dila nanti. Banget, yang ada kita malah dijelekin sama bos kita ya Mas. Iya lah. Ya udah simpanan loh Mas. Oh, Hati-hati ya kalau ngomong. keempat. Oh, bukannya yang ketujuh. Kan katanya kabarnya sudah 6 istri. Nggak tahu. Iya. Oh. Makanya jalur cepat. Oh, jalur cepat. Atau jangan-jangan kalian itu bersikap kaku kayak gini, kalian iri sama aku, kalian sirik sama aku atas prestasi aku. What? Iri What happened? Iri. sama anak baru. Aku iri sama kamu. Iri. Hah. Apa yang mau diirikan dari kamu, Novi? Kamu itu bukan siapa-siapa di sini. Jangan merasa menjadi siapa di sini. Aku nggak pernah menjadi siapa-siapa di sini. Aku cuman ngomongnya apa adanya. Ya kamu juga ngapain juga marah-marahin aku karena kamu nggak jelas kayak gitu. Mau ketawa. Kamu bukan siapa-siapa. Gimana dong? Ya gimana dong? Orang seperti kamu itu. Udah fix Mas, ini bener kayaknya memang bener-bener orang simpanannya. Iya, betul banget. Pantas aja ya Pak Sony kemana-mana selalu membicarakan tentang kamu. Benar. Di kantor aja tadi ngomongnya tentang kamu, prestasi kamu. Terus prestasi kita itu Selama kemana? Tahun-tahun itu mana? Ya, terus kalian ada prestasi? Loh. Kalau misalkan kalian ada prestasi, pasti kalau udah meeting, kalau udah rapat itu pasti diumumkan, pasti Nggak semuanya bisa, nggak dibicarakan. bisa sekarang orang lama itu kalah sama orang baru, apalagi yang jalur cepat, bener nggak Mas? Iya, masalahnya kita punya prestasi, kamu nggak sebetulnya. Ada nggak prestasinya? Iya udah ada aja dulu. Oh. Aduh, udah deh. Daripada kalian membuli aku dari tadi, lebih baik kalian mengerjakan pekerjaan kalian karena aku banyak pekerjaan. Merasa dibully. Orang seperti Anda merasa dibully. Awas Aduh. aja ya, nanti kita dari bos kita terus ada omongan gak enak ke kita. Aku bakal bikin perhitungan. Malah ngadu sama bos Sony, Lihat aja ntar. sama Pak Sony. Iya, kamu. Dari bulan aja. kemarin, meskipun kalian udah marahin aku, bully aku, nggak pernah tuh laporan sama Pak Sony. Bagus. Yang ada kamu harus dilaporkan. Atas apa? Atas dasar apa begitu maksudnya? Ngapain mereka ya? Kok sepertinya mereka sedang berdebat sama si Novi. Oh, atau jangan-jangan maksud Novi, dua karyawan yang tidak suka sama dia adalah Pak Karyadi sama Ibu Dila. Bisa jadi sih. Tapi mereka ngapain ya berdebat di sana? Kan justru menimbulkan keadaan yang tidak baik untuk karyawan yang lainnya. Kalau kayak gitu nggak bisa dibiarin nih. Aku harus laporan sama Bapak Fajar. Pak, selamat pagi, Pak. Sebenarnya ada hal yang mau saya sampaikan sama Bapak. Bapak bisa datang ke kantor sebentar nggak, Pak? Enggak, bukan masalah kantor, Pak. Masalah kantor itu aman semuanya, lancar. Ini masalah si Novi sih, Pak, lebih tepatnya. Iya, Pak. Iya. Ya udah, Pak, kalau gitu saya tunggu di kantor. Nanti kalau seandainya Bapak sudah tiba di kantor, ya bisa telepon saya, Pak. Ya. Baik, Pak. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Iya. Kasih tahu Dila. Atas dasar perselingkuhan. Bukan apa ya Mas? Apa ya? Main belakang. Oh, Apa bukan. ya namanya? Main serong dong. Udah ya, daripada aku ngeladenin kalian di sini, kerjaanku masih banyak karena banyak harus aku kerjakan disuruh Pak Sony. Nah, emang kita nggak ada kerjaan. Emang kita nggak ada pekerjaan yang banyak? Iya, Kita udah, lebih makanya. banyak. Terserah deh kalian ngomong Mau kemana? Mau kemana? Takut ya? Takut ya? Mau kemana? Orang kita belum selesai ngomong. Ya biasa lah, bukan Gimana levelnya dong. Terus gimana? Emang kayak gitu yang mau kita bimbing? Nggak usah. Kita gimana caranya untuk bisa mengeluarkan orang itu begitu. Dan tugas kamu ingat, kamu harus bisa merayu Pak Sony seperti dia merayu Pak Sony. Kalau bisa lebih lagi.
Agar apa? Agar supaya kamu bisa sama Pak Sony. Begitu. Oke, kita lihat aja tanggal mainnya. Masa kamu kalah sama dedemit itu? Enggak kan? Enggak ah. Kamu lebih seksi. Iya dong. Dari atas aku lihat nih kamu. Sampai bawah tuh selemehoy, selemehoy. Ayo. Udah deh yuk. Mau kemana? Kita lanjut kerja. Oh, bukannya kita waktunya makan siang. Bener banget. Oh. Ayo makan siang. Ada apa ya? Pak Sony pagi-pagi hujan kayak gini ngubungin aku, cuman menyuruh aku untuk datang ke sini. Padahal Pak Sony kan tahu kalau sekarang aku mau bertemu dengan klien aku. Kalau aku masih ke kantor cabang seperti ini kan semua rencana aku dan semua pertemuan aku bisa batal. Apa ada hal yang penting? Atau ada hal yang serius? Gak biasanya Pak Sony. Selamat siang Pak. Siang Pak Sony. Gimana? Maksudnya Pak Sony nelfon saya, itu ada kepentingan. Kepentingan seperti apa ya? Maksud saya itu ada kepentingan masalah. Ya sebenarnya bukan di masalah kantor sih Pak. Terus? Untuk masalah kantor itu semuanya aman, beres, lancar Pak. Sesuai SOP yang sedang berjalan. Nah, cuma ini masalah tentang Novi Pak. Oh, Novi, iya. Kenapa dengan Novi? Apa Novi udah tahu kalau saya pemilik perusahaan? Enggak Pak. Jadi gini, Novi itu sebenarnya sangat bagus untuk kinerjanya di kantor kita Pak. Karena dia itu sangat berprestasi dan sangat pintar, sangat memajukan kantor kita Pak. Cuma ada beberapa masalah. Ya namanya juga kantor ya Pak. Karyawan lain tuh mungkin ada yang iri sama Novi. Nah, Novi itu tadi cerita sama saya Pak, bahwasanya ada karyawan yang nggak suka sama dia. Jadi karyawan yang tidak suka sama Novi ini seringkali mengintimidasi Novi Pak. Menghina? Ya, menghina. Main kasar? Kalau main kasar sepertinya tidak Pak, cuma dari kata-kata saja. Apakah karyawan itu mengetahui bahwa Novi itu titipan di sini? Masih belum Pak. Masih belum ya? Untuk masalah Novi titipan di kantor kita, tidak ada yang tahu Pak, kecuali saya dengan Bapak. Masalahnya memang saya yang menitipkan Novi, cuman saya lihat potensi dia memang luar biasa. Bagaimana pekerjaan Novi di sini di kantor? Bagus? Apa biasa? Apa standar? Apa di atas standar? Untuk pekerjaan Novi di kantor itu sangat bagus Pak. Justru itu sangat berpotensi untuk memajukan kantor kita. Dan bahkan dia sangat bisa untuk naik jabatan Pak. Padahal dia masih termasuk Junior? Ya, junior. Masih termasuk karyawan baru lah. Oke. Berarti dia mengalahkan senior-seniornya dalam hal pengerjaan sesuatu yang ada di kantor ini? Ya, betul Pak. Novi tidak tahu kan kalau misal saya pemilik kantor ini? Masih belum tahu Pak. Oh ya, syukur deh. Berarti permasalahan yang Pak Sony katakan sama saya cuman masalah intimidasi, iri, terus masalah orang yang cemburu sosial sama Novi? Iya, mungkin mereka itu iri Pak. Mereka kan itu karyawan lama. Apakah Pak Sony juga melakukan sesuatu sampai membuat mereka iri? Oh, tidak Pak. Tidak Pak. Tidak mengobrol sesuatu yang terlihat sama karyawan-karyawan tersebut? Kalau seperti itu mungkin mereka sempat mendengar atau sempat menguping pembicaraan aku dengan Novi Pak. Ya mungkin seperti itu. Oh, mungkin bisa jadi seperti itu sih. Sebenarnya Pak Sony, saya itu teman lama sama Novi. Saya suka sama Novi. Cuman saya tidak berani mengungkapkan dan saya tidak bisa berani mengutarakan perasaan saya sama Novi. Makanya saya lewat, kebetulan 1-2 bulan yang lalu, pada waktu di sini mengadakan interview, saya sekilas melihat Novi juga mengikuti. Makanya saya telepon Pak Sony, saya suruh Novi masukin aja. Karena yang pertama, potensi dia bagus, cerdas, cantik, ya, betul anggun. Terus yang kedua, saya suka sama semangat dia. Yang ketiga, saya suka sama dia. Yang keempat, saya yakin dia bisa memajukan perusahaan ini.
perusahaan yang dikelola oleh Pak Sony. Ya, betul Pak. Di samping sisi saya juga membantu ekonomi dia agar dia bisa menjadi wanita karir yang persis seperti dia inginkan. Karena dia banyak menolak laki-laki hanya untuk mengejar karirnya. Kalau bisa Pak Sony nanti masuk pelan-pelan, geladak lutut buat si Novi itu keluar senatural mungkin. Jadi jangan sampai kelihatan banget kalau di luar ada saya atau ada sesuatu hal yang lain. Oh, Itu motor Novi. oh ya betul Pak. Kuncinya kayaknya masih nyantol. Suruh aja ambil kunci. Oh ya, baik-baik Pak. Bisa ya? Bisa. Ya udah, kalau gitu saya masuk dulu, mau nyuruh Novi keluar ya Pak. Jangan bilang-bilang kalau saya suka sama Novi. Iya Pak, aman, rahasia. Siap. Udah, tunggu ya Pak. Iya Pak Sony. Pak Sony, aku pikir ada apa, ternyata masalah si Novi. Aku yakin juga Pak Sony pasti mengetahui bahwa aku juga sangat menyukai Novi. Karena lantaran dia, perlakuan aku juga beda sama Novi. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, dimanapun Novi berada, pasti Novi akan dicemburui atau diintimidasi sama orang karena dia mempunyai banyak kelebihan. Sedangkan orang yang mengintimidasi dia itu pasti nggak mampu, nggak punya kelebihan, nggak punya potensi seperti Novi. Ya, maka dari sebab itulah aku yakin Novi nggak nyaman di kantor ini. Kok bisa ya aku sampai lupa di sepeda motor aku? Itu kayaknya Fajar ya? Iya beneran Fajar. Aku samperin nggak ya? Tapi kira-kira aku samperin aja deh. Fajar, Novi, apa kabar? baik. Kabar kamu gimana? Cukup baik. Sini duduk. Kamu ngapain di sini? Aku kebetulan mau ketemuan sama seseorang. Ketemuan. Cuman bukan sama kantor yang di dalam, sama orang lain. Cuman numpang duduk di mobil siapa, aku juga nggak tahu. Oh, aku pikir kamu kerja di kantor deket sini. Enggak. Kamu kerja di sini? Baru aja aku dapat sekitar 2 bulan. Alhamdulillah, itu sesuai yang kamu harapkan dulu ya. Makasih ya, kamu juga udah ngebantu ngeringanin aku pas lagi interview kemarin ya. Yang mana? Yang kamu ngebantuin aku. Enggak, aku nggak kenal sama pemilik ini. Ya enggak, maksudnya kamu udah kayak semangatin aku, udah kamu kasih. 4 tahun yang lalu. Iya. Iya, betul. Waktu masih kuliah kan? Ngebantu apa? Aku cuman kasih kisi-kisi kalau interview di kantor seperti itu, seperti ini. Iya. Sekarang kamu bersyukur sesuai yang kamu harapkan sampai kamu nggak fokus mau pacaran. Kamu udah punya pacar? Iya kan, dulu kamu nggak nerima laki-laki karena hanya ingin mengejar karir kamu. Sampai ke meja kamu nggak bener tuh. Kamu fokus kerja ya? Iya, barusan aku lagi ngerjain proposal gitu, banyak banget. Jadi ya maklumlah kalau pakaian aku agak sedikit lusuh. Punya pacar? Sampai saat ini enggak. Masa? Karena kamu pacar aku. Enggak bercanda. Aku pacar kamu? Enggak, itu bercanda. Kalau serius ya nggak tahu lagi. By the way, hari ini selesai hujan, jadi suasananya enak banget ya. Iya. Ngomong-ngomong, kamu udah punya pacar? Aku? Belum. Kok masih belum? Nungguin kamu? Oh, enggak, bercanda. Sebetulnya kamu kenapa dulu nggak bisa sedekat ini sama aku? Ya, bukan nggak bisa sedekat itu, karena waktu itu kan memang jarak yang nggak bisa. Ya, jujur aku juga dulu suka sama kamu. Cuman aku nggak berani ngungkapkan karena kamu terlalu fokus sama karir kamu dan banyak
laki-laki yang mendekati kamu sampai aku minder. 4 tahun lalu itu adalah kenangan masa-masa indah aku di masa aku kuliah sama kamu. Jujur, sampai sekarang aku nggak punya pacar karena aku sedang menunggu seseorang. Dan seseorang itu ada di sini, di depan mata aku. Kamu betah kerja di sini? Oh ya, aku betah banget di sini karena manajemen di sini tuh bagus banget, terus strukturnya baik. Maksudnya strukturnya bagus, terus atasan aku tuh super duper baik. Padahal nih ya. Siapa nama atasannya? Pak Sony. Oh, Pak Sony itu baik ya? Baik banget. Padahal aku tuh udah telat 3 kali, tapi tuh aku masih nggak pernah dikasih SP. Ya mungkin cuma ditegur-tegur biasa, tapi aku emang beneran telat. Tapi ada beberapa karyawan sih yang nggak suka sama aku. Ya mungkin dia karena cemburu atau iri karena aku di sini tergolong dengan karyawan yang ya katakanlah lumayan dengan prestasi. Masa ada karyawan yang cemburu sama kamu? Padahal setahu aku kantor di sini profesional loh. Karyawan-karyawannya nggak sembarangan, susah masuk sini. Ya aku juga nggak tahu sih, ya maklum lah, namanya juga sesama kantor pasti ada yang nggak suka gitu. Iya sih, namanya orang, nggak mungkin semuanya orang suka sama kamu. Ya sebaliknya sama aku juga. Iya kan? Kecuali aku. Aku barusan ngambil kunci aku. Di mana? Aku sepeda motor aku. Aku kan pelupa orangnya, kamu tahu sendiri. Jadi aku Penyakit yang 4 tahun yang lalu kamu masih belum hilang ya? Iya. Kalau nggak di kampus, laptop ketinggalan, kunci motor ketinggalan, kadang sepatu ketinggalan di musola, apa aja ketinggalan. Kecerdasan kamu sampai membuat pikiran kamu menjadi pelupa. Ya untungnya kan dulu 4 tahun yang lalu ada kamu yang selalu ngingetin aku. Iya sih. Lihat, Dila. Lihat itu. Sudah aku bilang. Pacar? Iya kan? Bisa-bisanya ini masih jam kerja. Mas emang sekarang jam berapa? Udah pulang? Belum kan? Belum. Dia tidak tahu diri. Bisa-bisanya. Kalau aku jadi Pak Sony, udah aku pecit dia. Iya kan? Ya udah, kita samperin aja gimana Mas. Setelah kita samperin, kita aduin sama Pak Sony. Nah, kalau bisa kita usir dua-duanya dari kantor ini sekarang juga, ya kan? Boleh. Kita punya bukti dong. Iya lah. Udah, ayo. Maju. Iya dong, ayo. Udah duluan. Kamu jalannya pelan. Tunggu dulu. Wah. Dari hari ke hari dilihat-lihat kok tambah parah kamu, Novi. Maaf, dengan siapa ya? Hah? Ini yang aku maksud. Oh, Nggak perlu dimaksud. Semua orang sudah tahu kalau aku senior kamu. Novi, kamu masuk nggak apa-apa, biar aku yang ladenin mereka. Iya, karena kerjaan aku banyak. Ya udah aku duluan ya. Waduh, ada pahlawan bertopeng. Mau kemana? Takut ya? Kenapa? Maksud kamu ngomong seperti itu apa? Hah? Maksud aku, kamu jangan sembarangan nyender di sini. Mobil siapa yang kamu senderin? Oh, berarti yang dimaksud karyawan yang kurang ajar yang selalu mengintimidasi karyawan yang lebih pintar ini. Karena kami merasa paling pintar, bosku. Kali ya, Mas. Iya dong. Cara kita kan karyawan lama. Dan tanpa kita, perusahaan ini bukanlah apa-apa. Iya, Mbak, setahu saya karyawan di sini tuh memakai baju yang sopan. Mbak memakai baju yang kayak kurang kain. Apa Mbak mau menggoda perusahaan pimpinan di sini? Aduh. Bisa-bisanya aku yang dikatain penggoda, Mas. Kan dia belum tahu. Dia belum tahu barusan dia ngomong sama siapa, coba. Ya, Oh iya, saya ngomong dengan siapa? ya, dengan Novi yang suka menggoda bener banget. atasan kami. Bukan begitu? Bener banget. Jangan-jangan kamu belum tahu sifat Novi seperti apa? Maksudnya Novi menggoda atasan kalian? Iya, publik pun sudah tahu. Semua orang pun sudah tahu. Ya toh? Karyawan Hah? pun sudah tahu. Iya, kalau Novi itu simpanan dari Sony. Pak Sony yang punya 6 istri katanya di luar sana. Sony sudah mempunyai anak. Kebetulan saya kenal meskipun tidak akrab. Dan setahu saya karyawan di kantor ini adalah sangat bagus. Tapi kenapa seperti model seperti ini? Memang masih tahu ini perusahaan bagus, harusnya tahu kan? Sekarang
sekarang jam kerja bukan sih, Mas? Iya, kenapa masih pacaran di sini? Bener banget. Kenapa dua-duaan di depan kantor? Bener banget. Anda siapa? Saya mau ketemu dengan orang, cuman kebetulan saya duduk di sini. Alasan. Terus Novi ketinggalan kuncinya di situ, kunci motor. Tiba-tiba kita saling mengenal, ya udah saling tegur sapa. Emang boleh senyender itu, Mas? Emang boleh sedekat itu? Boleh. Oh, enggak boleh atuh. Atuh. Iya itu. Dalam lain di luar. Ah. Wak. Kenapa karyawan di sini ada ODGJ sih? Oh, OTGJ seperti saya ini sangat dibutuhkan oleh kantor ini. Ya kan? Belum tahu aja ya, Mas. Kita sini aja. Oh ya udah, saya mau. Mau kemana? Kamu orang nggak jelas loh. Kamu mau masuk kantor? Hah? Saya ada ketemu sama orang. Ideh, kamu siapa? Udah, mending kamu pulang aja sana. Mending kamu udah pulang aja, mending. Ngapain sih, Mas? Kan di sini kan selain karyawan dilarang masuk, tahu nggak, Mas? Iya. Mau kemana? Dan kamu lebih pantasnya di luar sana. Jangan pernah masuk kantor ini. Kamu nggak pantas. Orang luar dilarang masuk kantor besar seperti ini. Ayo, Adin, kita pulang. Kita laporkan saja sama Sony. Bener banget. Berarti benar. Di kantor ini ada karyawan yang memang nggak beres. Pasti Sony nggak mengetahui semuanya. Itu Fajar kenapa ya? Kasihan deh Fajar, dia nggak tahu apa-apa, malah dia kena imbasnya. Emang bener-bener tuh ya karyawan 2 orang tuh. Fajar, aku minta maaf banget ya. Gara-gara aku kamu kena imbasnya deh. Nggak apa-apa. Kamu nggak ada yang luka? Cuman lecet dikit doang, cuman nggak apa-apa sih. Ya kalau nggak seperti itu kan aku nggak tahu kalau memang bener yang diucapkan kamu bahwa di sini di kantor ini karyawannya ada yang ODGJ. Jadi kamu yang sabar ya. Iya. Kamu betah meskipun ada karyawan yang seperti itu. Iya aku betah sih karena atasan di sini tuh karena aku udah bilang baik banget. Pak Sony. Pak Sony tahu nggak kalau semisal ada 2 karyawan yang memang berperilaku seperti itu? Nggak tahu juga ya Fajar karena aku nggak pernah ngelaporin hal kayak gitu karena bagi aku udah biasa aja. Harusnya kalau seperti itu kamu tuh laporin aja biar nggak kebiasaan. Dia berani loh, padahal dia nggak tahu aku tamu apa aku orang biasa apa aku orang seperti apa. Dia main dorong dereng aja, ya kan? Ya aku minta maaf banget sama kamu ya karena kamu udah jadi imbasnya, seharusnya aku yang diperlakukan seperti itu. Iya nggak apa-apa. Kalau nggak seperti itu kan aku nggak merasakan apa yang kamu rasakan di sini. Aku juga minta maaf ya karena sudah membuat kamu kena marah sama teman-teman kamu. Iya, aku malah jadi kamu sih minta maaf. Iya kan gara-gara kita berdua di sini ngobrol, gara-gara aku ngajak kamu ngobrol, kamu jadi dimarahin sama temen kamu. Enggak. Meskipun nggak ada topik pun dia tetap bakal marahin aku karena dia sirik, karena dia iri sama prestasi aku. Sedangkan dia tuh udah karyawan lama, tapi karena dia kerjanya cuman gitu-gitu aja, jadi nggak pernah di itu sama Pak Sony. Lihat Pak. Nah, apa? Pacaran di pinggir jalan atau di depan kantor seperti ini? Apa itu pantas wanita? Masih jam kerja loh. Masih jam kerja lagi, ya Allah. Oh my God. Pak, saya nggak pacaran, ini teman. Novi, Masih ngelak dua-duaan. kamu gak usah takut. Sudah ada Sony. Jelasin Son. Baik Pak, kamu dengerin dulu. Beliau ini adalah owner atau pemilik perusahaan kantor kita. Hah? Bukan iya, Pak Sony. Perusahaan. Gak salah Pak. Gak salah Pak Sony. Saya ini hanya sebagai tangan kanan beliau. Beliau adalah pemilik kantor kita, Vano Entertainment. Jadi, secara tidak langsung kalian ini adalah bawahan dia. Kalian hanya karyawan bagi dia. Barusan kalian berdua bilang sama saya, tanpa kalian berdua perusahaan ini tidak ada apa-apanya. Iya Son. Barusan mereka berdua bilang, tanpa mereka berdua perusahaan ini tidak akan berjalan. Jadi yang kamu dorong tadi, yang kamu larang masuk tadi itu adalah pemilik. Saya nggak pernah memang kesini.
Karena saya sibuk mengurus properti-properti saya yang di luar. Sedangkan urusan kantor saya pasrahkan sama sahabat saya, Pak Sony. Dan Novi juga masuk di sini karena saya yang merekomendasikan semuanya terhadap Pak Sony untuk menjadi karyawan. Dan memang kamu cerdas. Pak. Maaf, Pak. Iya, Pak, kita minta maaf, Pak ya. Son, kenapa baju seorang karyawan di kantor kita bajunya separuh seperti ini, Son? Kamu kan gajinya besar di sini, kenapa nggak belikan ini baju? Separuhnya ada, Pak. Ada. Jangan melawak sama saya hantam kamu, jumping kamu kepalanya. Son, kalau bisa mereka berdua pecat. Jangan dong. Baik, Pak. Jangan dong. Tunggu apa lagi? Urus surat pemecatannya di dalam kantor, Son. Baik, Pak. Untuk kalian berdua silakan ikut ke kantor. Saya tunggu Jangan dong, secepatnya. Pak. Gimana, Mas? Sony. Fajar, Bapak, aduh, jadi saya bingung. Duduk mau aja, ngomong apa. ini mobil aku kok. Oh ini, yang katanya tadi bukan mobil Bapak. Mobil aku. Saya bingung mau ngomong Bapak apa Fajar, apa Panggil saya? Fajar aja. Iya, Fajar. Kalau kamu tidak keberatan, sepulang dari kantor aku mau main-main ke rumah kamu. Aku mau bicara sama orang tua kamu. Ya udah, nggak usah dijawab. Kamu balik kantor, Gi. Oh iya, baik Pak. Karena banyak kerjaan yang harus saya kerjakan, termasuk mikirin Bapak. Nah, ya udah. Pinter gombal sekarang. Kenapa bisa kebetulan seperti ini ya? Kalau semisal aku nggak kesini, aku pasti nggak akan tahu bagaimana karyawan aku, bagaimana Novi, bagaimana juga Sony dibohongi sama karyawan-karyawan yang lain. Udahlah, sekarang aku tunggu Novi di sini sampai sepulang kantor. Habis itu aku melamar dia sama orang tuanya. Son, ya aku ajak. Son, habis kamu mengurus surat pemecatan karyawan yang 2 itu, kamu langsung ikut aku, Son. Aku mau melamar Novi.